Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Muhammad Ilham Wahyudi pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang pendidikan agama Islam kontemporer pada mata kuliah studi PAI kontemporer yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Muhammad Rusdi SPD MPDI dalam Prodi PAI Nusantara di Universitas Kyai Haji Ahmad Muzaki Shah Jember pada bulan Februari tahun 2026. Kalau kita mendengar istilah pendidikan agama Islam, sebagian orang langsung membayangkan bahwa pendidikan agama Islam itu adalah pelajaran hafalan, hukum halal haram, atau hanya sekedar rutinitas ibadah yang terasa itu-itu saja. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, PAI sesungguhnya adalah proses panjang pembentukan manusia seutuhnya, bukan sekedar pengisian kepala dengan pengetahuan agama. Jadi PAI dapat dipahami sebagai usaha sadar terencana berkelanjutan untuk membimbing manusia agar mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Artinya, PAI tidak berhenti pada tahu saja, tapi juga bergerak menuju menjadi apa gitu ya. Dalam perspektif ini bukan hanya mengajarkan apa yang harus diyakini ya dalam PAI itu, tapi juga gimana caranya bersikap, bagaimana caranya berpikir dan bertindak sebagai seorang muslim di tengah realitas sosial yang terus berubah. Ia menyentuh dimensi akal, hati, dan perilaku religius. Maka PAI sejatinya adalah pendidikan tentang makna hidup, bukan hanya tentang ritual keagamaan. Dasar utama PAI itu bersumber dari Al-Quran dan hadis ya. Ini adalah landasan teologisnya ya. Al-Quran dan hadis itu menjadi kompas nilai yang menuntun arah pendidikan Islam, yang mana Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dasar tentang tauhid, akhlak, keadilan, dan kemanusiaan, sementara hadis menampilkan teladan konkret bagaimana nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sosok Nabi Muhammad SAW. Namun dasar PAI ini tidak berhenti pada teks suci semata. Ijtihad ulama, tradisi keilmuan Islam, serta realitas sosial umat juga menjadi bagian penting. Dengan demikian, PAI menjadi karakter dinamis, nilai dasarnya tetap, tapi cara penyampaian dapat menyesuaikan konteks zaman dan kebutuhan peserta didik. Itu termasuk dasar sekaligus landasan teologis daripada pendidikan agama Islam. Selanjutnya landasan filosofis, yaitu sebuah landasan yang memandang bahwa PAI manusia sebagai makhluk berakal, bermoral, dan spiritual, sehingga pendidikan harus menyentuh seluruh aspek kemanusiaan. Makanya manusia ketika dia sudah mempelajari yang namanya pendidikan agama Islam, tentu tujuan akhirnya adalah agar supaya manusia itu bisa menggunakan dengan semaksimal mungkin akal mereka, kemudian moral mereka, dan juga spiritual mereka, sehingga pendidikannya itu menyentuh semua itu dan mereka bisa menjadi manusia yang insan kamil dan paripurna. Kemudian selanjutnya adalah landasan yuridis.
berupa regulasi negara yang menegaskan pentingnya pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Dan di sini ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi landasan-landasan ini menegaskan PAI sebagai kebutuhan religius dan kebangsaan. Kemudian PAI dalam perspektif Al-Quran, hadis, dan kitab kuning, bahwa PAI tidak lahir dari ruang kosong. Jadi ia itu tumbuh dari tradisi wahyu, teladan kenabian, dan warisan intelektual ulama yang berabad-abad membimbing umat Islam. Maka dalam konteks ini, Al-Quran, hadis, dan kitab kuning bukan sekedar sumber rujukan, melainkan fondasi peradaban pendidikan Islam. Dalam perspektif Al-Quran, yang pertama, pendidikan itu tidak hanya bertujuan mencetak manusia yang utuh, yang patuh, tetapi manusia yang sadar. Wahyu pertama bunyinya adalah Iqra, menegaskan bahwa belajar adalah pintu awal peradaban. Al-Quran berkali-kali mendorong manusia untuk berpikir, merenungkan, dan mengambil pelajaran dari realitas kehidupan. Kemudian PAI dalam perspektif Al-Quran ini berakar pada prinsip tauhid, yaitu menyatukan pengetahuan, nilai, dan tindakan dalam kesadaran akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan bukan hanya transmisi ilmu, melainkan proses tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa, dan ta'lim al-aql atau pengembangan akal. Dengan demikian, Al-Quran menempatkan PAI sebagai sarana membentuk manusia beriman yang kritis, berakhlak, dan bertanggung jawab. Kemudian dari segi hadis, bahwa hadis ini menunjukkan bagaimana nilai itu dihidupkan. Jadi Nabi Muhammad SAW bukan hanya menyampaikan wahyu, tapi juga mendidik sejati, pendidik sejati yang mengajarkan dengan kasih sayang, dialog, dan keteladanan. Kemudian pendidikan itu tidak berlangsung di ruang formal saja. Jadi kalau hadis, dalam perspektif hadis ini bisa hadir dalam percakapan sederhana, dalam koreksi-koreksi yang santai, bahkan dalam toleransi terhadap kesalahan. Jadi prinsip tarbiyah bil qudwah, pendidikan melalui keteladanan, menjadi ciri utama PAI perspektif hadis. Pesan pentingnya adalah akhlak guru seringkali lebih berpengaruh daripada kata-kata yang ia ucapkan. Maka dari itu, PAI dalam perspektif hadis ini menekankan keseimbangan antara ilmu dan amal, antara ketegasan nilai dan kelembutan metode. Disinilah PAI menjadi pendidikan yang manusiawi, bukan malah menakutkan. Kemudian dalam perspektif kitab kuning, bahwa tradisi atau warisan intelektual ulama klasik yang menjembatani wahyu dengan realitas sosial. Jadi melalui kitab-kitab fikih, akidah, tasawuf, dan akhlak, para ulama tidak hanya membahas apa yang benar, tapi juga membahas kebenaran itu diterapkan secara bijak. Maka dari itu PAI perspektif kitab kuning ini menekankan pendalaman ilmu, adab belajar, dan kematangan moral. Ilmu tidak dianggap netral, ia harus melahirkan kerendahan hati dan tanggung jawab. Tradisi taklim wa ta'lim dalam pesantren menunjukkan bahwa pendidikan adalah proses spiritual sekaligus sosial. Jadi kitab kuning mengajarkan bahwa perbedaan pendapat adalah keniscayaan, bukan ancaman. Maka PAI
berperspektif ini membentuk sikap toleran, moderat, dan dialogis, sebuah nilai yang sangat relevan di tengah masyarakat majmuk saat ini. Jadi bukan membekukan masa lalu ya, melainkan menghidupkan nilai-nilai Islam dalam denyut kehidupan modern. Jadi ia mengajak peserta didik bukan hanya untuk menjadi manusia yang tahu, tapi muslim yang bijak, berakhlak, dan siap berkontribusi dalam masyarakat. Kemudian PAI dalam kurikulum sekolah dan pesantren Jadi PAI dalam kurikulum sekolah ini, PAI tidak hanya hidup dalam gagasan atau teks, tapi juga dalam lembaga-lembaga pendidikan yang mengelola secara sistematis. Di sini PAI menjadi institusional, diatur, dirancang, diajarkan, dan dievaluasi melalui kurikulum. Dua institusi utama yang paling berperan dalam praktek PAI di Indonesia adalah sekolah dan pesantren. Baik PAI dalam kurikulum sekolah itu terstruktur dan terstandar. Jadi di sekolah formal, PAI itu sebagai mata pelajaran yang terencana dan terukur. Kurikulum dirancang oleh negara dengan tujuan membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. PAI di sekolah menekankan keseimbangan antara pengetahuan keislaman, sikap religius, dan keterampilan beragama. Kemudian materi disusun secara sistematis, mulai dari akidah akhlak, ibadah, hingga sejarah Islam, dengan alokasi waktu tertentu dan capaian pembelajaran yang jelas. Keunggulan pendekatan ini adalah keseragaman standar, sehingga setiap peserta didik memiliki akses yang relatif sama terhadap pendidikan agama. Namun tantangannya itu terletak pada keterbatasan waktu dan kecenderungan PAI yang mana sempit sekali dan menjadi transfer materi dan penilaian kognitif. Disinilah kreativitas guru menjadi kunci agar PAI tidak berhenti sebagai pelajaran di kelas, tetapi mampu menyentuh sikap dan perilaku peserta didik. Kalau PAI dalam pesantren ini merupakan sebuah cara hidup, bukan sekadar mata pelajaran. Kurikulumnya tidak tertulis secara rapi, namun ada juga yang tertulis, tetapi hidup dalam rutinitas keteladanan kiai dan budaya keseharian santri. Itulah kalau di dunia pesantren. Jadi di pesantren PAI-nya itu menyatu antara ilmu, adab, dan spiritual. Kemudian santri belajar fikih dari kitab, tapi sekaligus mempraktikkannya secara langsung. Belajar akhlak sekaligus diuji dalam hidup bersama. Model ini menjadi pendidikan agama yang bersifat holistik dan intensif. Keunggulannya pesantren yaitu pada kekuatan pembentukan karakter dan internalisasi nilai-nilainya. Namun tantangannya adalah bagaimana menjaga relevansi dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan tuntutan sosial modern tanpa kehilangan jati diri. Dan jadi melalui perspektif institusional, PAI tidak lagi dipahami sebagai ajaran tidak hanya dipahami sebagai isi ajaran saja ya, tetapi sebagai sistem pendidikan yang membentuk manusia dalam ruang sosial nyata.
Kurikulum sekolah dan tradisi pesantren adalah dua wajah PAI yang sama-sama penting. Ketika keduanya saling belajar dan berkolaborasi, PAI berpotensi melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga matang secara spiritual dan sosial. Selanjutnya, perspektif psikologis dan sofistik, bahwa dalam perspektif psikologis itu religiusitas bukan sekedar rutinitas ibadah, tapi pengetahuan batin yang memberi rasa aman, makna, dan arah hidup. Seseorang bisa saja rajin beribadah, tapi jika belum memahami makna di baliknya, agama sudah terasa kering dan mekanis saja. PAI psikologis memandang peserta didik sebagai manusia yang memiliki emosi, kegelisahan, harapan, dan pencarian jati diri. Jadi pendidikan agama karena itu harus hadir sebagai ruang dialog batin, membantu peserta didik memahami mengapa ia beriman, bukan hanya bagaimana cara beriman. Kemudian dalam pendekatan sofistik, PAI itu berfokus pada penyucian jiwa atau tazkiyatun nafas dan pembentukan akhlak. Kemudian kehadiran hati yang utuh di tengah kehidupan ini merupakan salah satu ajarannya, dan dalam konteks pendidikan, pendekatan ini membantu peserta didik mengenal dirinya, mengelola ego mereka, dan menumbuhkan kesadaran spiritual. Kemudian integrasi antara psikologi dan sofistik itu menjadikan PAI menemukan bentuknya yang lebih utuh dan menyembuhkan. Artinya, psikologi membantu memahami dinamika kejiwaan, sementara tasawuf memberi arah spiritual dan nilai transendental terhadap peserta didik. Maka dari itu, PAI psikologis menawarkan agama sebagai ruang teduh bagi jiwa melalui religiusitas yang sadar dan pendidikan sofistik yang lembut. PAI mampu membantu manusia yang tidak hanya taat secara formal, tapi juga matang secara emosional dan spiritual. Maka ini adalah PAI yang tidak menghakimi, melainkan membimbing, tidak memaksa, tapi menghidupkan makna. Kemudian selanjutnya PAI dalam kontekstual, dalam kontekstual budaya, yang mana PAI ini karena PAI itu tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya, maka budaya lokal menjadi media internalisasi nilai Islam. Nilai Islam Nusantara menunjukkan harmonisasi agama dan budaya, menjadikan PAI kontekstual, inklusif, dan relevan dengan kehidupan sosial. Jadi memang sosiologis itu memang memandang peserta didik sebagai bagian dari masyarakat dengan latar budaya, tradisi, dan pengalaman sosial yang beragam. Memang pendidikan agama karena itu tidak bisa dilepas dari realitas kehidupan sehari-hari di keluarga, lingkungan, media sosial, hingga dinamika sosial politik. Maka PAI harus berfungsi membantu peserta didik membaca realitas sosial dengan kacamata nilai Islam, nilai keadilan, toleransi, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sesama menjadi inti pembelajaran. Jadi agama tidak hanya diajarkan untuk kepentingan pribadi, tapi juga sebagai kekuatan yang membentuk tatanan sosial yang lebih manusiawi.
Kalau dalam kontekstual berarti menyampaikan ajaran Islam dengan bahasa zaman dan kebutuhan sosialnya ya. Jadi tanpa kehilangan substansi dari nilai PAI itu. Jadi PAI kontekstual tidak mengubah ajaran, tapi mengubah cara memahaminya agar tetap hidup dan bermakna. PAI sosiologis menegaskan bahwa pendidikan agama bukan untuk menciptakan jarak antara yang saleh dan yang duniawi, tapi untuk menghadirkan nilai-nilai ilahi di tengah kehidupan sosial yang nyata. Dengan pendekatan ini, pendekatan budaya dan kontekstual ini, PAI menjadi sarana pembentukan muslim yang beriman sekaligus peka sosial, mampu hidup berdampingan, berdialog, dan berkontribusi positif dalam masyarakat yang majemuk. Selanjutnya PAI dalam perspektif kebangsaan dan globalisasi. Kita tahu bahwa di era modern sekarang ini, umat Islam itu tidak hanya hidup sebagai individu beragama, tapi juga sebagai warga negara dan warga dunia. Maka dari itu, PAI tidak bisa berhenti pada pembentukan kesalehan personal semata. Jadi ia dituntut untuk hadir dalam ruang kebangsaan dan percakapan global, membimbing peserta didik agar mampu menjalani identitas keislaman secara utuh, dewasa, dan bertanggung jawab. Kemudian dalam konteks di Indonesia, PAI itu berperan penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa keimanan dan kebangsaan bukan dua hal yang saling meniadakan. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, musyawarah, persatuan, dan penghormatan terhadap martabat manusia itu sejalan dengan prinsip-prinsip kebangsaan. Jadi PAI kebangsaan mengajarkan bahwa mencintai tanah air, menjaga persatuan, dan menghormati perbedaan adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan. Pendidikan agama dengan demikian tidak diarahkan untuk menciptakan sikap inklusif, tapi membentuk warga negara yang religius sekaligus demokratis. Kalau dalam dunia global itu, ini merupakan sebuah tantangan dan juga peluang. Arus informasi, budaya, dan ideologi lintas negara dapat memperkaya, tapi juga membingungkan identitas keagamaan generasi muda. Disinilah PAI berperan sebagai penopang identitas dan penuntun etika global. PAI perspektif global membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, dialog lintas budaya, dan sikap terbuka tanpa kehilangan prinsip. Islam tidak diajarkan sebagai identitas yang defensif, melainkan sebagai nilai yang percaya diri, adaptif, dan berkontribusi dalam peradaban dunia. Maka dari itu, dengan PAI dalam perspektif kedua hal tersebut akan diarahkan untuk memahami bahwa menjadi Muslim Indonesia berarti mampu menjaga tradisi, menghormati keberagaman, dan peran aktif dalam isu-isu global. Dengan cara ini, PAI tidak hanya melahirkan individu yang saleh, tapi juga aktor sosial yang membawa nilai Islam ke dalam percakapan dunia. Selanjutnya dalam PAI dalam digitalisasi dan tantangan etika, ya, dan teknologi ya. Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara belajar, berinteraksi, dan memahami agama. Kemudian PAI dalam era digital ini tidak lagi terbatas pada ruang kelas dan buku teks. Media sosial, platform pembelajaran daring, video pendek, dan kecerdasan buatan telah menjadi ruang baru pendidikan agama. Di satu sisi, teknologi membuka peluang besar untuk memperluas akses kreativitas dan metode pembelajaran. Namun, di sisi lain, ruang digital juga membawa tantangan serius. Banjirnya informasi keagamaan yang belum tentu valid, munculnya narasi keagamaan yang ekstrim atau dangkal, serta kecenderungan memahami agama secara instan dan serba potong kompas ya. Disinilah peran PAI menjadi krusial
sebagai penyaring nilai dan pembimbing etika digital. PAI berbasis teknologi itu tidak cukup hanya mengajarkan cara menggunakan media sosial, tapi juga menanamkan adab bermedia, literasi keagamaan digital, dan sikap kritis. Peserta didik diarahkan untuk tidak hanya menjadi konsumen konten keagamaan, tapi juga pribadi yang bijak, bertanggung jawab, dan berakhlak dalam ruang virtual. Maka dengan pendekatan ini, teknologi tidak menjauhkan manusia dari nilai spiritual, tapi justru menjadi sarana penguatnya. Dari seluruh pembahasan tadi, tampak bahwa PAI itu bukan konsep yang statis dan sempit. Namun PAI adalah proses pendidikan yang hidup, bergerak dengan leluasa terhadap konteks, dari ruang kelas ke ruang sosial, juga dari tradisi ke tantangan dan masa depan. PAI menyentuh banyak dimensi: wahyu, akal, institusi dan budaya, jiwa dan masyarakat, kebangsaan dan global, hingga teknologi digital. Semua itu menunjukkan bahwa PAI sejatinya bertujuan membentuk manusia seutuhnya, beriman secara sadar, berakhlak secara nyata, dan berperan aktif dalam kehidupan. Refleksi pentingnya adalah bahwa tantangan terbesar PAI hari ini bukan terletak pada kekurangan ajaran, melainkan pada cara menghadirkan ajaran itu agar tetap bermakna. Ketika PAI disampaikan dengan pendekatan yang manusiawi, kontekstual, dan dialogis, ia tidak hanya mendidik tapi juga menginspirasi. Dengan demikian, PAI di era kontemporer diharapkan mampu menjadi ruang pembentukan nilai, ketenangan batin, dan kesadaran sosial. Sebuah pendidikan agama yang tidak sekedar mengajarkan apa yang benar, tapi membimbing manusia menjadi lebih bijak, lebih peduli, dan lebih beradab. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan tentang materi pendidikan agama Islam dalam konteks kekinian atau kontemporer. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.